Assalamualaikum sahabat Zona Film. Di film ini sobat-sobat bakal dibuat heran oleh sosok psikopat yang justru mendapat dukungan dari para netizen karena dinilai telah menegakkan keadilan dengan menghabisi para pelaku kriminal yang lolos dari jeratan hukum. Namun meski begitu, tentu saja para polisi yang merasa jika kredibilitasnya sedang dipertaruhkan pun berusaha keras untuk menangkap sang psikopat demi mencegah bertambahnya korban jiwa. Namun sob, para polisi justru dibuat tercengang saat mengetahui sosok asli dari psikopat ini. Kira-kira siapakah sang psikopat ini sebenarnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di sebuah gedung yang dipenuhi oleh orang-orang yang sedang asik berjudi, terlihatlah sekelompok polisi yang bersiap untuk melakukan penggerebekan demi menghentikan aksi perjudian sekaligus menangkap sang bandar judi yang bernama Dokcil. Menyadari adanya keberadaan polisi di tempatnya, Dokcil pun segera melarikan diri menggunakan tangga darurat di samping gedung tersebut. Saat mulai terdesak, Dokcil pun mencoba melawan hingga membuat para polisi kewalahan. Lalu saat Dokcil menyandra seorang wanita, polisi yang bernama Docheol pun mencoba bernegosiasi untuk mengalihkan perhatian Dokcil. Lalu saat Dokcil lengah, tiba-tiba dengan kerjasama yang solid, Docheol dan timnya pun akhirnya berhasil melumpuhkan Dokcil dan menangkapnya malam itu juga. Sementara itu, di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang menyandra seorang profesor di sebuah atap gedung. Pria misterius itu pun menunjukkan rekaman video yang mengungkap kasus skandal dari profesor tersebut. Ternyata sob, profesor ini pernah melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi di kampusnya. Namun anehnya, pihak kampus dan polisi justru membebaskan si profesor dari semua tuduhan. Dan parahnya lagi sob, beberapa waktu kemudian dia malah diangkat menjadi kepala divisi serta menerima berbagai penghargaan. Sementara si mahasiswi sendiri malah dituduh sebagai perempuan matre yang rela menjual diri demi uang. Merasa diperlakukan tidak adil, mahasiswi yang putus asa pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap gedung tempat profesor itu bekerja. Dan kini si pria misterius itu pun berencana membalaskan kematian mahasiswi dengan menghabisi si profesor malam itu juga. Lalu keesokan harinya, media pun dibuat heboh oleh pemberitaan tentang kematian sang profesor. Orang-orang pun mulai beranggapan jika si profesor tewas karena dihabisi oleh sosok pria misterius yang mereka sebut dengan panggilan Heichi. Media pun melaporkan bahwa Heichi adalah seorang psikopat yang berjuang untuk keadilan bagi para korban kejahatan. Semua ini terjadi karena polisi dianggap telah gagal dalam memberikan hukuman yang pantas bagi para pelaku kriminal. Karena itulah Heichi pun mengambil tindakan sendiri untuk menghukum mereka dengan cara menghabisinya. Selanjutnya kita pun diperlihatkan kepada Docheol yang sedang membahas beberapa kasus kejahatan yang diduga berkaitan dengan Heichi. Salah satunya adalah kasus tewasnya seorang nenek-nenek yang dihabisi oleh cucunya sendiri dengan cara dipukuli dan disundutkan rokok ke wajahnya. Namun karena si pelaku masih remaja, dia pun hanya mendapatkan hukuman yang ringan saja. Hingga beberapa waktu setelahnya, si pelaku pun ditemukan tewas dengan luka yang sama persis seperti yang dialami neneknya. Dalam kasus lain, ada juga seseorang yang tewas karena tabrak lari. Dan kemudian pelaku tabrak lari itu pun ditemukan tewas setelah sengaja ditabrak oleh seseorang. Begitu juga dengan kematian sang profesor yang baru saja terjadi. Sebelumnya profesor itu terlibat skandal yang menyebabkan seorang mahasiswi tewas dengan cara melompat dari gedung tempatnya bekerja. Dan ironisnya, nasib profesor pun kini berakhir dengan cara yang sama.
Dari berbagai kasus ini, Do Chol pun menyimpulkan bahwa pelaku yang menghabisi profesor adalah orang yang sama, yaitu Hei-chi. 동일범의 소행일 가능성을 배제할 수가 없다고 합니다. 프로파일러가 자문했으니까 그냥 그걸로 퉁치면 되는 거야? Mendengar penjelasan itu, kepala polisi yang bernama Sodai pun merasa kecewa dengan hasil investigasi Do Chol. Karena selain mereka tidak punya bukti yang kuat, mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya pelaku yang mereka sebut dengan julukan Hei-chi ini. Dan parahnya lagi, semua analisis tadi hanya berasal dari penjelasan seorang mantan jurnalis bernama Park yang telah beralih profesi menjadi YouTuber. Bahkan julukan Hei-chi pun diciptakan oleh Park sendiri. 그래서 어떻게 할 거야? Akhirnya kepala polisi pun meminta Do Chol dan timnya untuk lebih serius lagi dalam menangani kasus ini demi memulihkan citra kepolisian. 가슴으로. Lalu di malam harinya, kapten tim yang bernama Jae Pyong memberitahu Do Chol bahwa pelaku kejahatan yang bernama Jeon akan segera dibebaskan dari penjara. Jeon adalah pelaku yang telah menghilangkan nyawa seorang wanita hamil beserta calon bayinya. Jadi suatu hari, wanita yang hendak melahirkan itu berencana pergi ke rumah sakit diantarkan oleh suami dan anaknya. Namun karena mobil mereka terhalang oleh mobil Jeon, si suami pun meminta Jeon untuk memindahkan mobilnya. Tetapi Jeon malah menyerang mereka yang mengakibatkan si wanita hamil itu terjatuh hingga dia pun tewas seketika. 흥분하지 말고. 만취 상태였던 전 씨가 A 씨에게 폭력을 휘두르자 이를 말리던 임산부 아내가 안타깝게 Meskipun sudah diproses secara hukum, namun pengadilan hanya memenjarakan Jeon selama 3 tahun saja. Dengan alasan bahwa Jeon telah mengaku jika saat itu dirinya sedang mabuk dan tidak berniat menghabisi wanita hamil itu. 이후 민형사상소 3년을 선고했습니다. Sementara si suami yang merasa sangat kecewa dengan keputusan pengadilan pun memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah menghabisi anak pertamanya. 자녀와 함께 극단적인 선택을 해 대다수 국민을 안타깝게 만들기도 했습니다. 전석우 이 씨발 새끼. Dan kini para netizen yang mengetahui tentang pembebasan Jeon itu beramai-ramai meminta Hei-chi untuk menghabisi Jeon. Karena itulah kepala polisi pun memerintahkan Do Chol dan timnya untuk melindungi Jeon dari ancaman Hei-chi. 해치들을 그냥 전석우 죽여달라고 인터넷에 난리가 났어. Lalu keesokan harinya, Do Chol dan timnya pun mengawal Jeon yang akan dibebaskan dari penjara. Namun saat itu sob, warga yang berkumpul di sekitar rumah Jeon pun melakukan protes. Bahkan beberapa konten kreator pun melakukan live streaming sambil melontarkan ujaran kebencian kepada Jeon demi mendapat banyak like dari penontonnya. CCTV 구독 부탁드릴게요. 얼마나 후원하실랍니까? 와 김한무기님이 오셨네. Dan parahnya lagi sob, ada seorang streamer yang nekat membawa pisau dan berniat menikam Jeon demi menghibur para penontonnya. 시골 새끼 저거 뭐지 확 다운도 내 방에 가. Lalu ketika rombongan pengawalan Jeon tiba di lokasi, warga pun mulai memukuli mobil polisi dan melemparinya dengan telur. 야 용봉 길 터 빨리. Dan saat tim Do Chol berusaha membawa Jeon masuk ke rumahnya, situasi pun mulai kacau dan semakin tak terkendali. Lalu, seorang streamer yang telah bersiap dengan pisaunya pun bermaksud memanfaatkan momen itu untuk menikam Jeon. Hingga tiba-tiba untung aja sob, seorang polisi patroli bernama Sunwo berhasil menahan streamer itu sebelum dia sempat menyerang Jeon. Do Chol yang sempat melihat aksi Sunwo itu pun terlihat kagum dengan keberanian dan kemampuannya dalam melumpuhkan orang tersebut. Lalu di malam harinya, Do Chol pun mengajak Sunwo untuk makan bareng bersama timnya sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Sunwo dalam mengawal Jeon tadi siang. Ternyata, tim Do Chol sudah tahu jika Sunwo adalah polisi patroli yang lagi viral karena aksinya dalam melumpuhkan seorang perusuh. Sampai-sampai netizen pun memberinya julukan sebagai petugas patroli UFC. 저기 뭐야 이거? 새끼 약했나봐. 왜 이렇게 잡아줘? 나서 말이 제대로 걸렸다 이거. 야, 인터넷에서 UFC 맞아? 제가 해. Do Chol pun menawarkan Sunwo untuk bergabung di kantor polisi dan akan merekomendasikan Sunwo agar masuk ke dalam timnya. Sunwo pun merasa terhormat dengan tawaran itu. Lalu saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Do Chol mendapat telepon dari polisi lain yang mengabarkan jika anaknya yaitu Woo Jin telah membuat laporan terkait rencananya untuk melakukan bundir malam ini. Mendengar itu, Do Chol pun langsung pulang untuk menemui anaknya. 잠깐만. 제가 Dan ternyata Woo Jin hanya sedang tiduran saja di atas kasurnya.
Melihat itu, Do Cheol pun jadi emosi karena Woo Jin telah merepotkan banyak pihak. Lalu keesokan harinya, pihak sekolah Woo Jin pun mengundang Do Cheol dan beberapa orang tua siswa lainnya untuk melakukan mediasi terkait perkelahian yang melibatkan Woo Jin. Do Cheol pun mengungkapkan bahwa belakangan ini Woo Jin terlihat depresi karena sepertinya dia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. 스스로 이겨낼 수 있는 힘이 있는 겁니다. 우진이가 전학을 왜 갑니까? Namun seorang guru konseling pun kemudian menunjukkan laporan yang menyatakan bahwa Woo Jin sudah sering terlibat perkelahian bahkan sejak dia masih SD. Sehingga ada kemungkinan jika Woo Jin lah yang memang jadi sumber masalah di sekolah itu. 남자애들은 다 싸우면서 크는 거다 뭐. Akhirnya pihak sekolah pun menyarankan agar Woo Jin dipindahkan ke sekolah lain saja. Lalu saat proses mediasi sedang berlangsung, tiba-tiba saja Do Cheol mendapat telepon dari Kapten Jae Pyong yang memintanya untuk segera datang ke kantor polisi. Dan sesampainya Do Cheol di sana, Kapten Jae Pyong pun langsung menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan bagaimana si profesor dihabisi. Bahkan video tersebut kini sudah viral di internet. Dan parahnya lagi sob, YouTuber Park telah mengadakan polling kepada masyarakat untuk menentukan nasib Jeon. Apakah dia akan dikembalikan ke penjara atau dihabisi oleh Hae-chi. Sedangkan hasil polling itu menunjukkan bahwa 97% netizen memilih agar Hae-chi menghabisi Jeon. Sehingga Kapten Jae Pyong pun berencana untuk memindahkan Jeon ke lokasi yang sekiranya tidak bisa ditemukan oleh Hae-chi. 그 사무실에 왜 아무도 없어? 우리 팀 흔들어야 될 텐데. Singkat cerita, malam itu Do Cheol dan timnya pun sudah bersiap untuk memindahkan Jeon. Kemudian seorang pria yang mengenakan pakaian Jeon pun pergi dari sana. Namun warga yang sedari tadi di sana pun langsung mengikuti mobil tersebut. Namun, saat salah satu streamer menyadari bahwa Jeon yang asli akan dibawa dengan mobil Do Cheol, dia pun segera memberitahu warga sehingga sebagian dari mereka memilih untuk mengejar mobil Do Cheol. 네가 중원하자며. Ternyata sob, Jeon yang asli tidak ada di kedua mobil itu. Karena setelah situasi mulai tenang, petugas patroli Sunwo datang menjemput Jeon dan segera membawanya pergi ke tempat persembunyian yang sudah mereka persiapkan. 야, 데리고 와. Setelah mereka berhasil memindahkan Jeon ke tempat yang lebih aman, Do Cheol pun diantar pulang oleh Sunwo. 아이고 그냥 가세요. 지금 차 안 막혀서 어디든 상관없어요. Dalam perjalanan, Do Cheol pun menerima telepon dari istrinya yang meminta agar dia segera datang ke toko peralatan rumah tangga milik seorang wanita bernama Tuye. 여보 금방 간다니까 왜 또? 여보. Dan setibanya di sana, istri Do Cheol pun menunjukkan video live streaming dari YouTuber Park yang telah mengadakan polling tentang permintaannya kepada Hae-chi untuk menghabisi Tuye. Dalam siarannya itu, Park menjelaskan bahwa Tuye telah menghabisi suaminya sendiri demi mendapatkan uang asuransi sebesar 700.000 won. Padahal sebenarnya uang asuransi itu tidaklah mencapai angka tersebut. Dan parahnya lagi, uang itu tidak diambil oleh Tuye, melainkan diambil oleh keluarga suaminya. 제가 챙긴 보험금이 10억이랍니다. 10억. 저한테 제보를 해온 거. 재판에서 무죄 판결까지 난 걸 그 양반까지 지금 피해를 보고 있나 봐. Dan semenjak Park melakukan siarannya itu, Tuye pun mulai mendapatkan teror dari orang-orang tadi kenal, bahkan sampai kaca tokonya pun pecah. Mengetahui hal ini, Do Cheol pun segera meminta bantuan polisi untuk mengirimkan petugas patroli demi menjaga keselamatan Tuye. Singkat cerita, saat hendak makan siang, Sunwo sempat melihat sebuah postingan yang menunjukkan aksi perundungan terhadap Woo Jin. Namun saat hendak memberitahu Do Cheol, tiba-tiba saja ponsel mereka menerima notifikasi bahwa YouTuber Park akan mengundang Hae-chi untuk tampil di live streamingnya malam ini. Singkat cerita, di malam harinya kita pun diperlihatkan kepada Do Cheol dan timnya yang sudah sampai di sebuah pasar malam, tempat yang telah dijanjikan oleh YouTuber Park untuk melakukan pertemuan dengan Hae-chi. Dalam siaran langsungnya itu, Park pun berkomunikasi dengan Hae-chi untuk memastikan bahwa dia adalah Hae-chi yang asli. 다음에 선결 조건이 모두 이뤄진다. 전하고 싶은 메시지를. Sementara itu, Do Cheol dan timnya mulai menyebar untuk mencari orang yang terlihat mencurigakan. 나머지는 너무 깊게 들어가지 마. Sementara itu, di tempat persembunyian, Jeon sempat menerima panggilan misterius dari seseorang yang memberitahunya tentang kunci gembok yang bisa dia gunakan untuk bisa keluar lewat pintu samping kamar mandi. Dengan berpura-pura ingin mandi, Jeon pun mengikuti instruksi dari penelpon misterius itu.
Sementara itu di pasar malam, Sunwo melaporkan bahwa dia telah menemukan seseorang yang terlihat mencurigakan sedang mendekati YouTuber Park. Namun saat tim Dochol berusaha menangkapnya, pria misterius itu pun langsung kabur melarikan diri. 같이 잡았습니다. Sementara itu di tempat persembunyian, dua petugas yang menyadari jika Jeon belum keluar dari kamar mandi pun seketika itu mereka pun segera memeriksanya. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Docho dan timnya yang sudah berada di rumah sakit karena kondisi pria yang telah mereka tangkap kini sedang dalam kondisi kritis akibat serangan Sunwo. 이렇게 걷어내냐? 우리가 왜 그 난리를 쳤는데? Docho pun mengatakan kepada rekan-rekannya jika dia merasa kalau orang yang sudah mereka tangkap bukanlah sosok Haechi yang asli, melainkan seseorang yang dibayar oleh YouTuber Park untuk berpura-pura menjadi Haechi demi bisa menarik lebih banyak penonton di channel YouTube-nya. 그럼 당장 잡아야죠, 형님. 500 땡겼대. Kemudian Kapten Jae-pyong pun mendapat kabar jika Jeon sudah ditemukan tewas setelah sebelumnya berhasil melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Singkat cerita, Dochol pun telah tiba di lokasi kematian Jeon. Dan saat memeriksa mayat Jeon, dia pun melihat jika kepala Jeon mengalami retak parah. Dan itu sama persis dengan kondisi ibu hamil yang pernah dihabisi oleh Jeon. Dochol pun jadi yakin jika semalam Haechi telah menghabisi Jeon tepat saat polisi sedang sibuk mengejar Haechi yang palsu. 그럼 그 사이에 죽여서 이리로 데려온 건 아닐 테고. Namun setelah Dochol melakukan penyelidikan lebih lanjut, Dochol pun menyadari bahwa penyebab kematian Jeon adalah karena dicekik. Dan setelahnya kepalanya dipukul hingga retak. 머리가 깨져서 죽은 게 아니라 혓바닥에 나와 있잖아. Kemudian Dochol pun mendatangi studio rekaman milik YouTuber Park dan mengancam akan memasukkannya ke penjara dengan tuduhan telah menyebarkan berita palsu. Dia pun menekan Park untuk mau bekerja sama dengan melaporkan setiap perkembangan tentang Haechi sebelum Park menyiarkannya. 우리한테 먼저 연락해라. 예, 그림 한번 만들어 보겠습니다. Sementara itu di tempat lain terlihat Woo-jin yang sedang dipukuli oleh teman-temannya. Namun untungnya Sunwo tiba-tiba muncul dan langsung membela Woo-jin. Lalu di malam harinya, kita pun diperlihatkan kepada seorang pria bernama Kang Hun yang sedang mengambil sebuah paket di pinggir jalan. Sementara dari kejauhan, terlihat seorang pria misterius yang sedang mengawasinya. Dan setelahnya, terlihat sekelompok geng motor yang sedang ugal-ugalan di jalan raya. Lalu tiba-tiba, Kang Hun pun melaju kencang dengan mobilnya dan sengaja menabrak mereka semua hingga mengakibatkan sekelompok geng motor itu pun tewas di tempat. 오토바이 10대를 들이받아 12명이 숨졌습니다. CCTV 분석 Setelah kejadian itu, Sunwo pun terlihat sedang menjelaskan tentang kecelakaan beruntun yang telah merenggut nyawa 12 anggota geng motor akibat tindakan dari Kang Hun. Dan setelah diselidiki, ternyata aksi Kang Hun ini didasari motif balas dendam karena 2 tahun lalu kekasihnya meninggal akibat kecelakaan yang disebabkan oleh aksi ugal-ugalan geng motor Sangnam. 특수부대 복무 중이었는데 28세 민강훈으로. Dan karena polisi tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada geng motor itu, Kang Hun yang saat itu merupakan anggota pasukan khusus Korea pun berusaha untuk membalas dendam. Namun saat itu dia gagal dalam menjalankan aksinya. Namun siapa sangka, kemarin malam Kang Hun berhasil melancarkan aksi balas dendamnya dengan menghabisi semua anggota geng motor tersebut. 가해자들이 제대로 처벌받지 않은 것에 분노해. Kemudian Sunwo pun menambahkan, jika saat Jeon dipindahkan ke tempat persembunyian, ternyata mobil Kang Hun sempat terekam CCTV sedang berada di sekitar apartemen Jeon. Singkat cerita, kemudian Docho dan timnya pun langsung melacak keberadaan mobil Kang Hun dan berhasil menemukannya sedang terparkir di sebuah kawasan kumuh. Dan di dalam mobil itu, mereka pun menemukan sebuah kotak berisi semua informasi tentang anggota geng motor Sangnam. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa foto rumah persembunyian Jeon. Sehingga mereka pun yakin jika kemungkinan besar Kang Hun adalah Haechi yang asli. 이거 최소한 경찰 아니면 공무원이야 말이 되는 건데? Docho dan timnya pun kemudian menelusuri kawasan tersebut.
Lalu saat Sunwo berhasil menemukan Kang Hun, entah kenapa sob, dia malah tersenyum dan dengan sengaja menusukkan jarum suntik ke kakinya sendiri. Saat dia hampir menusuk mata Kang Hun, tiba-tiba saja Do Chol datang dan menghentikan aksinya. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kang Hun untuk melarikan diri. Setibanya di atap gedung, Kang Hun yang terpojok pun berusaha untuk melawan. Lalu saat Sunwo berhasil menjepit Kang Hun, tiba-tiba mereka berdua hampir terjatuh dari atap gedung. Namun untungnya, Do Chol berhasil menangkap Kang Hun, sementara Sunwo berhasil selamat setelah terlempar ke gedung sebelah. Singkat cerita, setelah penangkapan Kang Hun, Do Chol pun terlihat sedang menjenguk Sunwo di rumah sakit. Do Chol juga memberi nasihat kepada Sunwo agar dia tidak bertindak terlalu nekat yang bisa membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. 너 그러다 실수한다. Lalu sekembalinya ke kantor polisi, Do Chol pun dibuat emosi saat mengetahui jika kasusnya sudah diserahkan kepada tim penyidik lain. Kepala polisi pun menjelaskan bahwa tim Do Chol telah membuat banyak masalah sejak menangani kasus ini. Mulai dari Heci palsu yang kini dalam kondisi kritis, kematian Jeon yang sedang dalam perlindungan polisi, hingga kasus yang sudah menewaskan 12 anggota geng motor. 니들이 저 친구 차에서 정황 증거 다 가져온 거 아니야? Meskipun kasus ini sudah dialihkan kepada tim penyidik lain, Do Chol tetap bersikeras untuk melanjutkan penyelidikannya. Dia pun menemui seorang dokter forensik yang sedang menangani kematian Jeon. Dokter forensik menjelaskan bahwa Jeon meninggal karena dicekik dengan sangat kuat. Namun melihat lebarnya bekas cekikan, dokter menduga bahwa cekikan itu tidak dilakukan dengan tangan ataupun alat, melainkan menggunakan tenaga kaki. 다리로 조른 거라고? Untuk menguatkan argumennya itu, dokter pun menunjukkan video pertarungan UFC yang memperlihatkan teknik cekikan dengan menggunakan kaki yang dikenal sebagai cekikan segitiga. Mendengar penjelasan itu, Do Chol pun langsung mencari sebuah video yang menunjukkan saat Sunwo melakukan teknik kuncian segitiga. Seolah menemukan sebuah petunjuk, Do Chol pun segera menghubungi teman-temannya untuk membahas penemuan barunya itu. Namun tanpa dia sadari, ternyata Sunwo juga mendengarkan percakapan tersebut karena dia telah menyadap ponsel Do Chol sebelumnya. Setelah mengumpulkan teman-temannya, Do Chol mulai mengungkapkan kebenarannya bahwa Kang Hun bukanlah Heci yang asli. Dan aksinya tersebut adalah murni karena unsur balas dendam dan tidak ada hubungannya dengan kasus-kasus sebelumnya. Sementara itu penyebab kematian Jeon adalah karena cekikan dengan menggunakan teknik kuncian kaki yang dalam dunia UFC dikenal sebagai cekikan segitiga. Dan ternyata orang yang dicekik itu adalah Kang Hun. Jadi sob, alasan kenapa Kang Hun berbuat onar malam itu bukanlah karena dia sedang mabuk, melainkan karena dia sedang kecanduan obat terlarang. Dan sejak saat itu, Sunwo pun memanfaatkan Kang Hun dengan dijanjikan akan membantunya dalam aksi balas dendamnya. Dan ketika Sunwo gagal menghabisi Heci palsu di pasar malam, dia pun memanfaatkan ambisi balas dendamnya Kang Hun dengan memberinya data pribadi anggota geng motor dan mengarahkannya untuk bertindak seperti Heci, yaitu menghabisi geng motor tersebut dengan cara menabrak mereka sama persis seperti apa yang telah mereka lakukan kepada kekasihnya Kang Hun. Itulah sebabnya saat mengejar Heci palsu di pasar malam ataupun saat mengejar Kang Hun di atap gedung, Sunwo terlihat sangat berambisi dengan melancarkan beberapa serangan mematikan karena memang dia berniat untuk menghabisi mereka. Dia memang sengaja melakukan itu karena dengan tewasnya Heci palsu, kasus pencarian Heci akan ditutup dan polisi pun tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Setelah mengetahui hal ini, Do Chol pun meminta rekan-rekannya untuk menggeledah rumah Sunwo demi mencari bukti bahwa Sunwo adalah Heci. Sementara Do Chol sendiri akan menemui Sunwo di rumah sakit. Namun saat Do Chol tiba di rumah sakit, ternyata Sunwo sudah tidak ada di sana. Dan di saat yang bersamaan, Do Chol pun menerima telepon dari istrinya yang memberitahukan bahwa Tuye telah menghilang dengan meninggalkan kedua anaknya. 애들은 내가 보고 있을 테니까. Do Chol juga mendapatkan telepon dari Sunwo yang menunjukkan video saat Woo Jin sedang disiram bensin untuk dibakar hidup-hidup.
Sunwo juga meminta Dochol untuk datang ke suatu tempat jika ingin menyelamatkan Woo-jin. 애들이 어려서 그런지 우리 우진이 어디야? Dalam keadaan panik, Dochol pun berusaha menghubungi Jae-pyong menggunakan telepon dari pos penjaga. Karena dia yakin jika ponselnya saat ini sudah disadap oleh Sunwo. 왜내 손을 쏘고 그래? 예. Singkat cerita, sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, Dochol pun terkejut saat melihat YouTuber Park terikat di sebuah kursi yang dikelilingi oleh banyak pecahan kaca. Di sana juga ada Tuye yang terikat di dalam mobil dengan besi runcing yang mengarah ke lehernya. Dan sekiranya mobil itu melaju hingga menabrak sesuatu, maka bisa dipastikan besi itu akan menewaskan Tuye saat itu juga. 거기 정의 부정은요. 형님 개인적으로 말고도 Sunwo pun memberi pilihan kepada Dochol, jika Woo-jin ingin selamat, maka Dochol harus menekan pedal gas pada mobil Tuye. Sementara YouTuber sendiri sengaja dia persiapkan untuk dijadikan tumbal yang nantinya akan dianggap sebagai Heichi yang telah membunuh Tuye dan korban-korban sebelumnya. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membersihkan nama Sunwo sebagai polisi dan menyelamatkan nyawa Woo-jin sekaligus. 그러고 경찰하는 거예요. 왜 이러는지가 그렇게 중요해? 어차피 사람들은 믿고 싶은 것만. Lalu tiba-tiba saja Sunwo muncul dan terus menekan Dochol dengan ancaman jika dia akan membakar Woo-jin hidup-hidup. Di saat Dochol mulai terdesak dengan pilihan yang sulit itu, dia pun menerima pesan dari rekannya yang menunjukkan jika saat ini mereka telah berhasil menyelamatkan Woo-jin. Jadi ternyata sob, saat Dochol menelpon Jae-pyong dari pos penjaga, sebenarnya dia sedang memberikan informasi tentang ciri-ciri lokasi tempat Woo-jin disekap. Setelah mengetahui jika Woo-jin telah selamat, Dochol pun bisa fokus untuk menghadapi Sunwo. Dan saat Dochol mulai tak berdaya setelah dibanting oleh Sunwo, Sunwo pun langsung menekan pedal gas mobil Tuye hingga membuat nyawa Tuye jadi terancam. Untungnya sob, di saat-saat kritis itu, Jae-pyong tiba-tiba muncul dan berhasil menyelamatkan Tuye. Sementara Dochol dan Sunwo masih terlibat dalam pertarungan yang sengit. Namun saat Dochol hendak memborgolnya, Sunwo tiba-tiba saja berhasil melarikan diri dan mencoba kabur dengan mobilnya. Kapten Jae-pyong pun segera menjemput Dochol dan langsung mengejar Sunwo. Ternyata sob, para polisi sudah bersiaga di ujung lorong untuk memblokade pelarian Sunwo. Merasa terdesak, Sunwo pun nekat putar balik dan berusaha menabrak mobil Jae-pyong. Setelah mobil Sunwo terbalik, Dochol pun berjuang keras untuk bisa menyelamatkan nyawa Sunwo. 저희 가겠습니다. Akhirnya Sunwo pun berhasil sadar dan Dochol pun berhasil menyelamatkan semua orang yang terlibat dalam insiden itu. Lalu kemudian, kepala polisi pun mengumumkan jika Kang Hun telah dinyatakan bersalah karena dengan sengaja menabrak 12 anggota geng motor. Sementara Sunwo yang telah terbukti sebagai sosok Heichi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun saat akan dipindahkan ke penjara lain, Sunwo malah berhasil melarikan diri hingga membuat pak kepala polisi lemas tak berdaya. 장난하냐? Nah, gimana sob? Apakah sobat-sobat setuju dengan aksi Sunwo ini bahwa seorang kriminal harus dihukum dengan cara yang sama seperti kejahatan yang dia lakukan? Atau cukup dipenjara saja seperti hukum yang dijalankan oleh Dochol? Tapi sob, terlepas dari benar dan tidaknya aksi Sunwo ini, yang perlu kita yakini adalah sekecil apapun tindak kejahatan tentunya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8.